harap Anda sehat dimanapun kalian berada. Video kali ini tidak akan menjadi video perjalanan. Seperti yang Anda lihat di intro, saya akan membantu ayah saya memasak makanan favorit saya. Hidangan yang akan kita buat hari ini disebut biryani gaya India. Cara yang akan kami buat bukanlah gaya asli, tetapi gaya yang cocok untuk saya karena saya tidak bisa makan makanan pedas. Dan ayah saya membuat beberapa perubahan pada resep dan gaya pembuatannya agar sesuai dengan gaya saya. Sekarang mari kita lihat asal muasal biryani. Kata biryani berasal dari kata Persia biryan, yang berarti digoreng sebelum dimasak, dan brinj, kata Persia untuk nasi. Ada berbagai teori terkait asal muasal sajian nikmat ini. Banyak sejarawan percaya bahwa biryani berasal dari Persia dan dibawa ke India oleh Mughal. Biryani dikembangkan lebih lanjut di dapur kerajaan Mughal. Ada banyak cerita yang terkait dengan evolusi biryani. Salah satu kisah populer yang berhubungan dengan Mumtaz Mahal, istri Shah Jahan, diyakini bahwa ketika Mumtaz mengunjungi barak tentara, dia melihat tentara Mughal tampak kurang gizi. Untuk memberikan makanan yang seimbang kepada para prajurit, dia meminta para koki untuk menyiapkan hidangan dengan daging dan nasi. Hidangan itu diramu dengan rempah-rempah dan kunyit dan dimasak di atas kayu api. Apapun ceritanya dan dari manapun asalnya, orang-orang di India menemukan kecintaan mereka yang besar pada biryani dan di seluruh negeri yang memiliki lebih dari 30 jenis biryani dengan variasi bahan dan metode pembuatan. Yang terkenal adalah Hyderabadi biryani, Ambur biryani, Lucknow biryani, Bombay biryani, dan sebagainya. Di Indonesia disebut nasi kebuli yang terinspirasi dari nasi biryani yang dibuat di Singapura dan Malaysia. Biryani biasanya disajikan dengan kuah rasa kari pedas dan salad yang terbuat dari yogurt dan bawang yang disebut raita. Cukup sejarah. Sekarang mari kita mulai memasak. Kami akan menyiapkan campuran bumbu terlebih dahulu. Untuk itu kami membutuhkan daun salam sangrai kering pertama, kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan cabai merah. Begitu Anda mulai mencium aromanya, angkat dan sisihkan. Kemudian panggang kering biji koriander, jagung merica, dan jinten. Sekali lagi, setelah Anda mencium aromanya, angkat dan sisihkan. Setelah bahan-bahannya dingin, haluskan menjadi bubuk yang bagus dan sisihkan. Sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya, rendam 500 gram basmati atau beras berbiji panjang ke dalam air. Anda harus menunggukan nasi basmati untuk biryani untuk mendapatkan rasa terbaik. Sekarang, setelah kita merendam nasi, marilah kita bumbui ayamnya. Untuk itu, kita perlu tambahkan bahan satu persatu ke dalam ayam.
Kemudian mulailah mencampurnya untuk memastikan bahan-bahannya tercampur dengan baik dengan ayam. Anda harus memijat ayam sampai tertutup semua bumbu. Ini akan terlihat seperti ini setelah Anda mencampurnya. Sekarang sisihkan supaya semua bumbu meresap. Sekarang ambil panci atau wadah lain dan rebus air. Ini untuk menanak nasi. Jadi, Anda mulai prosesnya. Sekarang, jadi kalau alas biryani sudah siap, kita bisa masak nasi untuk ditambahkan. Mari kita mulai menyiapkan bumbu dasar untuk biryani. Untuk ini kami membutuhkan di dalam wajan, tuangkan 3 sendok makan minyak dan 2 sendok makan ghee dan tunggu hingga panas. Setelah minyak panas, mulailah menambahkan seluruh bumbu ke dalamnya. Lalu didihkan kompor. Setelah Anda mendapatkan aroma dari bumbu-bumbu tersebut, tambahkan 0,5 sendok makan pasta, jahe, bawang putih, dan aduk rata. Kemudian tambahkan sejumput bubuk kunyit dan aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh bubuk cabai untuk mendapatkan warnanya. Aduk rata. Setelah 1 menit, masukkan bawang bombay ke dalam wajan dan masak hingga berubah warna menjadi coklat. Tambahkan sedikit garam untuk membantu memasak bawang lebih cepat. Saat bawang bombay matang, tambahkan 1 cabai hijau. Anda bisa menambahkan lebih banyak jika suka yang lebih pedas. Tambahkan segenggam daun koriander dan mint ke dalamnya. Aduk rata. Kemudian tambahkan tomat cincang ke dalamnya dan mulailah mengaduknya dengan baik. Tomat akan hancur dan meninggalkan jus bersama bumbu. Setelah tomat matang dengan baik, masukkan ayam yang sudah dibumbui ke dalam wajan dan aduk rata. Bumbu akan melepasi ayam dengan baik. Kemudian tutup sehingga jus dari ayam keluar. Dengan cara ini ayamnya akan terasa lebih enak. Kami akan membiarkannya selama sekitar 10 menit dengan api kecil. Selagi ayam masak, mari kita pergi ke halaman belakang untuk mengambil daun pisang untuk disajikan setelah makanan siap. Sudah 10 menit sekarang, airnya mendidih dan mari kita buka tutupnya. Wow, baunya enak sekali. Sekarang kita akan menambahkan air ke panci ini. Biasanya jumlah cangkir nasi sama dengan yang Anda tambahkan. Saat air mendidih, tambahkan beras yang sudah kita rendam tadi dan aduk rata.
Setelah nasi mulai muncul di permukaan, kami siap menambahkannya ke panci yang lain. Pada titik ini, nasi belum matang sepenuhnya, kurang dari setengah matang, dan air di dasar biryani akan memasak sisa nasi dengan bumbu. Sekarang tiriskan air dan tambahkan beras ke panci. Setelah nasi ditambahkan, tutup dan biarkan matang tidak lebih dari 12 menit dengan api kecil. Matikan jika setelah 12 menit dan diamkan selama 10-15 menit lagi agar tidak panas. Selagi nasinya siap, mari kita buat lauknya. Raita, bahan-bahan yang dibutuhkan: bawang 1 potong, garam secukupnya, yogurt 2 sendok makan, sejumput daun koriander, tambahkan 1 jus lemon yang peras dan aduk hingga halus seperti sutra. Raita sudah siap. Sekarang saya tidak sabar untuk membuka biryani yang sudah dimasak. Mari kita buka sekarang. Wow, enak dan lembut. Aku tidak sabar. Ayo makan sekarang. Enak sekali. Kalau kalian suka video kali ini, tolong tekan tombol like dan subscribe. Saya ini akan kembali ke biryani saya.